Hal yang paling susah di hidup ini adalah mengontrol ego kita. Padahal kita tahu, seringkali sesuatu itu hilang, hancur, atau bahkan pergi hanya gara-gara kita tidak bisa untuk mengontrol ego kita. Nah, di episode kali ini aku bakalan ngebahas beberapa cara yang mungkin dan semoga saja bisa untuk melatih kita mengontrol ego dalam diri agar tidak menyesal di kemudian hari. Sebelumnya, jika kalian ingin mendalami tentang ego ini sendiri, mungkin kalian bisa baca bukunya Freud. Di situ tentang struktur kepribadian dan salah satunya dijelaskan bahwa tingkatan ego yang paling tinggi adalah rasa egois. Nah, rasa egois inilah yang seringkali menghancurkan kita, menumbuhkan rasa penyesalan dan mematikan rasa empati kita terhadap sesama manusia. Dan apabila di dalam diri kita punya rasa egois yang tinggi, kemudian rasa itu dibiarkan berlarut-larut, kita tidak melatih untuk menghilangkannya, inilah yang nantinya akan membentuk karakter negatif kita di kemudian hari. Mungkin ketika kita dewasa atau ketika kita menjadi orang tua. Nah, aku mau sharing tentang 5 cara yang sedang juga aku usahakan untuk menghilangkan atau sekedar mengurangi rasa egois dalam diriku sendiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tapi 5 cara ini pastinya akan susah banget untuk diimplementasikan, apalagi untuk kita yang tergolong masih remaja. Tapi mencoba dan berusaha untuk mengurangi pastinya jauh lebih baik. Nah, ini dia 5 cara untuk mengurangi rasa egois dalam diri kita. Cara yang pertama adalah belajar menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa menempatkan di sisi orang lain dan mendapatkan perspektif baru agar kita tidak memaksakan pendapat dan keinginan kita pribadi. Cara yang kedua adalah belajar punya rasa empati. Dalam beberapa hal, mulai bayangkan dirimu ada di posisi orang lain. Apa yang akan kamu rasakan dan apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi orang tersebut. Tujuannya adalah agar kamu tahu apa kebutuhan orang lain sehingga kamu bisa memilah prioritas mana yang harus didahulukan, kebutuhanmu atau kebutuhan orang lain. Dan cara yang ketiga adalah mulai untuk berbagi. Kamu bisa berbagi apapun terhadap orang-orang di sekitarmu, mulai dari waktu, tempat, bahkan berbagi emosi. Tujuannya adalah agar kamu bisa lebih dekat dengan orang-orang di sekitarmu sehingga kamu lebih punya rasa sosial yang tinggi. Dalam hal ini mungkin kalian juga tidak bisa mengelak ya bahwa faktanya orang-orang yang hidup di desa itu lebih punya rasa berbagi yang tinggi dibanding mereka yang hidupnya di kota-kota besar, karena mereka terbiasa dari kecil melihat orang-orang di sekitarnya berbagi sehingga rasa ingin berbagi itu juga tumbuh dengan sendirinya. Cara yang keempat adalah belajar untuk mengalah. Mengalah dalam hal-hal yang masih positif dan bisa untuk diluangkan. Artinya untuk hal-hal yang gak terlalu penting buat kamu, cobalah berikan kesempatan kepada orang lain. Nah, belajar mengalah ini sebenarnya hal yang paling gampang untuk kita mulai, tapi hal yang paling susah untuk kita konsistenkan. Dan ini bisa kalian mulai dari orang-orang terdekat dulu. Mungkin dengan kakak atau adik, ketika kalian rebutan kendaraan, atau ketika kalian rebutan channel TV, dan sebagainya. Nah, jika keempat cara sebelumnya sifatnya adalah memulai atau belajar, cara yang terakhir ini adalah melepaskan, yaitu lepaskan rasa ingin menguasai. Usahakan untuk tidak selalu mengontrol banyak hal, dan mulai tahu batasan-batasan mana yang bisa kamu pegang dan yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Jangan sampai kita kehilangan hal-hal yang penting dan berarti hanya karena kita lupa mana batasan-batasan kita. Nah, ini dia sedikit tips yang bisa kita usahakan untuk mengurangi rasa egois dalam diri kita. Ini memang susah banget untuk diimplementasikan, tapi semoga bisa menjadi kebiasaan yang nantinya akan membentuk karakter kita di masa yang akan datang. Semoga aku dan kalian bisa lebih bijak dalam menjalani hidup. Terima kasih dan sampai jumpa.